Saudara, puluhan wartawan di Aceh Tengah dan Bener Meriah melakukan aksi nutup mulut di depan Mapolres Aceh Tengah pada Selasa 24 Januari 2023. Aksi diam itu dilakukan setelah selesai mengikuti kegiatan gelar perkara kasus dugaan ancam bunuh wartawan jurnalisa di Aceh Tengah. Amatan Tribungayu.com, sejumlah awak media melakukan aksi tak terduga di depan Mapolres Aceh Tengah. Mereka meminta kepastian hukum terhadap profesi jurnalis untuk serius ditangani pihak kepolisian. Sejumlah kertas karton bertuliskan kekecewaan turut dibentangkan. Bahkan terlihat awak media menutup mulut dengan lakban tanpa berkata-kata. Kertas karton yang dibentangkan dengan beragam tulisan, diantaranya seperti wartawan bukan tahanan rumah dan jangan bungkam pers. Ketua PWI Aceh Tengah, Wen Yusri Rahman, mengatakan pihaknya meminta dalam kasus untuk menghadirkan ahli pidana yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, ia juga meminta penyidik untuk menghadirkan advokasi hukum dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, baik dari provinsi maupun dari pusat. Sementara itu, ia juga mempertanyakan landasan hukum yang digunakan oleh penyidik sehingga terlapor tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang ia laporkan itu. Bahkan, jurnalisa juga meragukan keterangan ahli hukum pidana yang ditunjuk oleh Universitas Syah Kuala, Dr. Dahlan Ali. Dalam keterangannya bahwa kasus tersebut belum memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP serta kesaksian dari fakta-fakta penyelidikan tersebut belum termasuk dalam pengertian kesaksian sebagaimana tercantum dalam KUHP. Menurut jurnalisa, penyidik belum mendalami kronologi kasus itu. Penyelidikan disebut hanya datar dan dinilai lamban oleh jurnalisa. Dari Aceh Tengah, Romadadi, Tribungayu. Baik, terima kasih. Kita sebenarnya dari awal tidak mengerti apa sebenarnya yang telah diproses di Polres ini. Pertama, wujud sosok pengancam itu ada gitu. Saksi ada 6 orang gitu. Dan kalimat yang dilontarkan itu jelas. Bunuh nanti kamu. Lalu landasan hukum apa sehingga terlapor tidak ditetapkan sebagai tersangka gitu. Jadi saya juga meragukan dari ahli hukum pidana itu mengatakan bahwa kasus ini tidak cukup unsur gitu. Kampus Usia. Berdasarkan pelacakan kita, beliau ini ahli hukum bidang ekonomi. Jadi belum pernah menangani kasus pidana yang kita tahu. Jadi kita berharap nanti kepolisian meminta ahli pidana yang betul-betul ahli hukum dari kampus Unsya ataupun kampus lain, bukan yang ahli hukum pidana ekonomi, itu yang sudah kita searching tadi. Jadi selain ahli pidana di akademik, kita minta kepolisian juga menghadirkan dari advokasi PWI pusat dan juga dari Propos. Jadi intinya kita lakukan gelar ini harus diketahui dan harus minta saran pendapat daripada unsur-unsur yang saya sampaikan tadi, supaya dalam hal menentukan suatu pengaduan ataupun laporan polisi, kita tidak berdasarkan zatnya sendiri, tapi juga berdasarkan hasil daripada keputusan dari gelar tersebut. Pak, tadi ada bahasa di dalam bahwasanya kasus ini akan tidak lanjutkan, artinya tidak memenuhi. Iya, betul. Sejauh ini sebenarnya makanya ini masih tahap pengaduan, bukan laporan polisi. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kalau yang namanya sifatnya pengaduan, polisi tidak berhak ataupun tidak ada untuk memberikan SP2HP. Intinya kita kemajuan pelaporan itu tidak ada hak untuk memberi, kecuali itu laporan polisi. Kalau laporan polisi, kewajiban seorang penyidik itu memberi kepada si terlapor pengembangan hasil penyidikan. Jadi kalau yang pengaduan ini kita lihat. Pengaduan ini adalah kita lihat apakah ini ada unsur dan lain sebagainya. Kalau ada unsur, makanya pengaduan ini kita tingkatkan ke penyidikan. Makanya dari pihak terlapor kita sarankan untuk membuat laporan polisi lagi. Ada 2 tahap.
yang harus dilakukan. Berarti sejauh ini tidak menunjukkan Bang. Sampai sejauh ini saksi tidak kurang, tidak ada sampai ke ini. Kemudian juga untuk meyakinkan kita juga akan minta kita gelar perkara ini di Polda intinya. Makanya Polda itu heran juga kenapa pengaduan itu digelar. Tapi kayak cerita tadi, kita mencari solusi yang terbaik, kan begitu kita lakukan juga. Kita bermohon kepada pihak Krim Polda Aceh, kita lakukan gelar. Kemudian kita untuk memastikan kembali bahwasanya kita tidak salah langkah, kita juga meminta ahli hukum pidana bagaimana sih perkembangan kasus ini, intinya kasus ini apakah ada unsur pidananya atau dan lain sebagainya. Jadi kita berdasarkan itu untuk kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi sejauh ini dari ahli pidana gimana Bang? Ahli pidana sudah menyebutkan tidak ada unsur pidana dalam perkara ini. Nah, terhadap kasus ini pihak Polres gimana Bang? Pihak Polres nanti kita lihat. Nanti makanya tadi saya sampaikan nanti ada saran dan pendapat daripada rekan-rekan, baik itu dari Propo sendiri, baik